Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Imam Prakosa, peserta Latsar CPNS tahun 2025, gelombang 9, angkatan 62, kelompok 3. Sini saya akan mempresentasikan tentang isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Definisi manajemen ASN dan Smart ASN yaitu manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Definisi Smart ASN yaitu aparatur sipil negara mampu menggunakan teknologi digital yang adaptif dan berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencapai tujuan organisasi. Kemudian, isu aktual manajemen ASN di instansi kerja yaitu yang pertama, kurangnya komunikasi dan sosialisasi kebijakan. Fakta menunjukkan sosialisasi, regulasi, pengawasan, dan kebijakan odol belum efektif, pemahaman pelaku angkutan, serta koordinasi antar pelaksana masih beragam. Dampak jika tidak diselesaikan yaitu pelaksanaan pengawasan tidak optimal, maraknya penggunaan overload, peningkatan kerusakan jalan dan kecelakaan akibat kelebihan muatan. Kemudian pihak terkena dampak yaitu pemerintah, ASN, di UPPKB, pelaku angkutan, pengusaha truk dan pedagang, pengguna jalan. Kemudian keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. Itu ASN yang bertugas jumlahnya masih terbatas. Fasilitas seperti alat uji dan timbangan masih kurang memadai yang berdampak pada operasional pengawasan di lapangan. Dampak jika tidak diselesaikan yaitu pengawasan angkutan menjadi kurang efektif dan tidak akurat, menurunnya kualitas pelayanan dan potensi kegagalan dalam penegakan hukum. Kemudian pihak terkena dampaknya yaitu pegawai UPKB, pengguna jalan, pemerintah dan pusat pelaku angkutan. Isu aktual manajemen ASN yang ketiga yaitu potensi pungutan liar atau pungli, adanya kemungkinan praktik tidak resmi di mana ASN meminta atau menerima imbalan di luar prosedur resmi untuk mempermudah proses atau mengabaikan pelanggaran akibat kurangnya pengawasan atau integritas. Dampak jika tidak diselesaikan yaitu kerusakan infrastruktur semakin parah, penurunan kepercayaan publik, lingkungan kerja tidak sehat, serta pihak terkena dampaknya yaitu pegawai PKB yang jujur, pengguna jalan, pemerintah daerah dan pusat, serta pelaku angkutan. Kemudian isu aktual Smart ASN sesuai tupoksi yaitu penguji kendaraan bermotor. Yang pertama keterbatasan kompetensi dan adaptasi digital. Banyak ASN penguji kendaraan bermotor belum sepenuhnya menguasai teknologi informasi dalam pelayanan. Penggunaan aplikasi pengujian digital Smart Card Blue E maupun pengolahan data terintegrasi masih menemukan kendala akibat kurangnya pelatihan dan adaptasi, serta keterampilan digital antar daerah juga amplas sehingga pelayanan inovatif belum bisa diterapkan secara seragam. Dampak jika tidak diselesaikan yaitu pelayanan akan tidak optimal, lambat, potensi kesalahan data, dan sulit mewujudkan layanan modern serta transparansi. Pihak terkena dampak yaitu ASN, penguji, masyarakat, pemohon pelayanan, dan pemerintah. Kemudian keterbatasan fasilitas dan infrastruktur teknologi, itu masih ada pengujian kendaraan yang memiliki alat digital kurang memadai atau sistem informasi terintegrasi. Banyak alat uji memerlukan kalibrasi tetapi dana atau teknisi terbatas. Implikasi lain penerapan smart card dan pelayanan online belum merata, membuka peluang kebocoran data atau retribusi yang tidak akuntabel. Dampak tidak diselesaikannya yaitu proses uji kendaraan lambat, rentan human error, integritas data terganggu. Pihak yang terkena dampak yaitu penguji, pelaku angkutan, pemerintah daerah, dan pengguna jalan. Kemudian yang ketiga, integritas data lemah. Data hasil uji dan penimbangan masih berpotensi kurang akurat karena pencatatan dan penyimpanan banyak dilakukan secara manual atau lokal tanpa integrasi sistem yang kuat. Pemalsuan kartu uji dan modifikasi kendaraan mempersulit verifikasi fisik dan digital. Sistem terintegrasi data hasil uji berbasis web dan sebagainya masih dalam tahap pengembangan dan belum tersebar merata. Dampak jika dirasakan yaitu data tidak valid, rawan pemalsuan, sulit diaudit, berdampak pada negatif hukum, keamanan jalan, hingga potensi kerugian negara dan masyarakat. Pihak yang terkenanya dampak yaitu pengujian itu sendiri, ASN penguji, pelaku usaha angkutan, pemerintah, masyarakat, dan pengguna jalan. Terima kasih. Berikut adalah paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.